Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan karakteristik ajaran Islam. Karakteristik di setiap ajaran agama-agama itu memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pikiran dan juga pemahaman terhadap kitab-kitab yang kemudian dipelajari sebagai dasar dalam beragama. Jadi setiap agama memiliki karakteristiknya masing-masing. Pelajari Nasrani punya karakteristik, Yahudi punya karakteristik, Hindu punya karakteristik, Islam pun juga memiliki karakteristik tersendiri yang tentunya berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam itu tidak mudah, karena memang ruang lingkup permasalahannya sangat-sangat luas sekali. Mengenai karakteristik ajaran Islam itu sendiri yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ngomong apa sih karakteristik ajaran Islam, itu berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang kebudayaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga sebagainya. Karakteristik ajaran Islam itu dapat kita lihat dalam sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan juga hadis. Kedua sumber inilah yang kemudian memberikan karakteristik tersendiri di dalam bidang-bidang tersebut. Dalam bidang kebudayaan seperti apa dalam Islam, pendidikan seperti apa, yang mana karakteristik itu berguna bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran yang membentuk karakteristik ajaran Islam di setiap bidangnya, itulah yang kemudian membawa kebahagiaan umat Islam, umat manusia sepanjang masa. Ajaran Islam sendiri itu memiliki konsepsi yang khas dan kemudian dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keragaman yang sangat luas. Jadi adanya perbedaan karakteristik di dalam Islam itu nanti akan memunculkan keragaman ajaran Islam yang lebih luas. Akan tetapi umat Islam sendiri itu mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat. Jadi walaupun secara karakteristik itu itu akan menunjukkan keragaman yang luas, karena memang bidangnya sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Ada budayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga politik tapi di dalam Islam itu punya konsepsi persatuan, karakteristik persatuan karakteristik. Apa persatuan itu? Konsepsi persatuan itu karakteristik yang seperti apa? Bahwa ajaran Islam itu adalah intinya adalah rahmatan lil alamin. Apapun bidangnya, baik budayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, itu kan memiliki karakteristik. Cuman setiap bidang itu pasti core-nya, tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Oke, itu Yang selanjutnya adalah karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam itu sendiri adalah suatu watak ataupun karakter yang kemudian dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan juga kehidupan manusia. Jadi kita sebagai seorang muslim harus memiliki karakteristik sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis dalam berbagai bidang.
Ya, ada bidang agama kita harus sesuai dengan Al-Qur'an ya. Bidang muamalah kita karakternya harus sesuai dengan Islam, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup dan juga disiplin ilmu. Ya, bidang-bidang itu kita harus sesuai karakternya, harus sesuai dengan ajaran Islam. Makanya kita harus tahu lah apa sih karakteristik ajaran Islam dalam bidang-bidang tersebut yang nanti akan kita kaji bersama. Ya, dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta, damai dan juga sejahtera. Jadi kalau kita memiliki karakter ya sesuai dalam setiap bidang itu ya, bidang agama, muamalah sampai kepada bidang disiplin ilmu, kok karakter kita kok sesuai dengan karakteristik ajaran Islam, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, nanti ya kita akan memperoleh kehidupan yang damai ya, yang penuh cinta dan juga sejahtera. Maka harus diaplikasikan nanti ya karakteristik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu karakteristiknya, tapi juga harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya yang pertama adalah bidang agama ya. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama itu adalah mengakui adanya pluralisme ya sebagai suatu kenyataan ya. Jadi Islam itu sangat mengakui adanya perbedaan. Ajarnya pluralisme. Pluralisme itu adalah suatu kenyataan ya, tidak bisa dinafikan, dan agama Islam mengakui itu ya. Jadi perbedaan itu ada dan memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya, selain mengakui adanya pluralisme ataupun perbedaan itu sendiri, ya Islam juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan juga hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Jadi Islam itu mengakui ajaran universalisme. Ajaran universalisme adalah kepercayaan kepada Tuhan. Itu kan semua agama juga percaya kepada Tuhan kan. Dari akhir ya, menyuruh berbuat baik ya, setiap agama juga menyuruh berbuat baik ya. Kemudian mengajak kepada kemaslahatan ya, setiap agama juga mengajak kepada kemaslahatan ya, itu diakui oleh Islam. Sangat mengakui universalisme. Ya, nah Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain. Jadi di dalam agama Islam itu, dalam Al-Qur'an maupun hadis itu ya, itu sangat mengakui hak agama lain ya, kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan ya. Jadi sangat mengakui hak agama lain kecuali paganisme ya. Paganisme itu adalah menyembah berhala dan Islam enggak mengakui itu ya, tidak mengakui paganisme ya, karena memang itu tidak boleh ya, dalam Islam jelas enggak boleh. Tapi untuk yang agama-agama lain itu ya, dalam Islam diakui hak-haknya ya, mengakui hak agama lain. Kemudian Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama lain yang merupakan dasar paham kemajmukan sosial budaya dan juga agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah ya. Jadi mengakui, sekali lagi Islam itu mengakui hak agama-agama lain. Jadi enggak boleh kemudian kita mencederai hak-hak agama lain, karena itu tidak diperkenankan oleh ajaran Islam ya. Nggak boleh kemudian kita menyerang mereka, memerangi mereka dan lain sebagainya, nggak boleh ya, karena agama-agama lain itu diakui hak-haknya oleh agama Islam ya. Dengan demikian karakteristik ajaran Islam dalam fisika agamanya bersifat toleransi ya, pemaaf, tidak memaksa dan saling menghargai, karena pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan yaitu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi di sini ya, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama itu ya toleran, pemaaf, tidak memaksa dan juga saling
menghargai, karena memang itu adalah sesuai dengan prinsip pluralisme agama, ya, yang mana di situ terdapat unsur kesamaan, yaitu sama-sama mengabdi kepada Tuhan. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani, ya, umat Islam itu podo mengabdi kepada Tuhan. Maka kita harus bersifat apa? Kita harus istilahnya senantiasa menjaga hak-haknya dengan toleran, dengan pemaaf, tidak memaksa, saling menghargai dan lain sebagainya. Ya, maka harapannya kita bisa menerapkan karakteristik ajaran Islam ini dalam bidang agama ini. Jadi jenengan semuanya ya harus toleran, harus maaf, harus tidak boleh maksa, harus menghargai ya agama lain ataupun umat dari agama lain. Paham ya? Kemudian dalam bidang ibadah ya secara harfiah karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah. Jadi bakti manusia kepada Allah itu adalah bentuk karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah. Karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid ya sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh ya. Jadi Allah itu menciptakan jin, menciptakan manusia ya. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia ya semata-mata untuk beribadah. Ya Allah tidak menghendaki rezeki kalian, tidak menghendaki kalian beri makan ya. Allah sudah kaya ya. Tapi karena kalian diciptakan untuk beribadah, maka kita ya harus mengabdi. Kita ya harus beribadah seperti itu. Karena tujuan penciptaan kalian ya untuk beribadah kepada Allah ya. Nah, adapun ibadah dalam arti umum ya itu bersentuhan dengan masalah muamalah sesuai dengan visi Islam tentang ibadah, yaitu merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepada Allah. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Mahdhoh itu ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Dan ada yang sifatnya ghairu mahdhoh ataupun ibadah yang bersifat sosial ataupun muamalah ya, zakat, infak, sedekah, berinteraksi dengan tetangga dengan baik, jual beli dengan baik dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ibadah ya. Itu jadi intinya kita harus nantiasa menyembah Allah ya dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Kemudian kita juga senantiasa berbuat baik dengan manusia dan juga alam raya. Itu adalah bidang ibadah. Jadi tidak hanya sekedar mahdhoh ya, tapi juga ghairu mahdhoh ya. Tuh. Terus selanjutnya akidah ya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah ya. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perbuatan dengan amal yang saleh. Jadi akidah itu ya memantapkan, meyakinkan dalam hati bahwa Allah itu Tuhan yang wajib disembah, bahwa Muhammad itu adalah utusannya ya. Tidak hanya sekedar meyakinkan dalam hati, tapi juga harus diucapkan melalui lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat. Nah, tidak cukup itu saja, tapi juga harus diamalkan dalam perbuatan ya. Itu bukti akidah kita, bukti kita bahwa kita adalah meyakini Allah dan yang harus disembah, Muhammad adalah utusannya, kita ucapkan melalui kalimat syahadat,
Kita harus aplikasikan di dalam perbuatan ya. Nah, artinya ya orang yang beriman itu tidak ada rasa dalam hati ataupun ucapan mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah ya, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang ditemukan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Jadi dalam bidang akidah di sini ya, setiap ucapan, setiap niat, setiap perbuatan ya, kita harus senantiasa meniatkan ya, ataupun kita harus senantiasa mentujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam beribadah kita harus senantiasa kita tujukan, kita niatkan ya, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu ya. Terus kemudian setiap apa yang terjadi kepada kita ya, kita harus meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah karakteristik, dan kita itu adalah karakteristik ataupun karakter ajaran Islam, dan kita harus dalam bidang akidah ya, kita harus melakukan itu ya. Kemudian di bidang ilmu dan juga kebudayaan, karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan itu bersikap terbuka, ya, akomodatif dan juga tetap selektif. Jadi dalam kebudayaan, dalam ilmu ya, Islam itu bersifat terbuka. Terbuka di sini ya tidak inklusif, tidak eksklusif ya, tapi menerima ya, terbuka, inklusif ya, terhadap kebudayaan yang lain, terhadap ilmu pengetahuan yang lain ya, akomodatif, menerima ya terhadap ilmu dan kebudayaan yang lain, tetapi juga selektif. Jadi dalam rangka terbuka, dalam rangka akomodatif itu harus diseleksi mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai ya. Dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga harus selektif ya, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan juga kebudayaan ya, melainkan ilmu dan kebudayaan itu yang sejalan dengan ajaran Islam ya. Jadi boleh terbuka, boleh akomodatif, tapi tetap selektif, yaitu yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu karakteristik ilmu kebudayaan ya. Jadi kita dalam rangka mencari ilmu ya, belajar dalam rangka berbudaya, misalnya ada muncul budaya Korea ya, kita tidak apa-apa kemudian kita terbuka terhadap budaya Korea. Misalnya sekarang ini orang pada suka Korea ya, tapi kita terbuka, kita akomodatif, tapi kita harus selektif dalam artian ketika kebudayaan Korea itu ada yang misalnya bertentangan dengan ajaran Islam, ya jangan diikuti ya, yang sesuai ya boleh kemudian kita ikuti, seperti itu ya. Itu karakteristik bidang ilmu dan juga kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang ya, education for all, laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat ataupun long life education ya. Di sini jelas bahwa Islam itu sangat perhatian, sangat concern terhadap agama ya. Kita pendidikan itu pendidikan itu adalah hak setiap orang, dan pendidikan itu dilakukan setiap hayat ya, minal mahdi ilal lahdi ya, ataupun long life education. Makanya kita sebagai orang Islam ya harus menuntut ilmu ya, harus tolabul ilmi ya, mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat ya. Nah, dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan juga yang lain sebagainya ya. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat berbagai metode pendidikan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembinaan, hukuman, nasihat, dan juga lain sebagainya. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ya ayat-ayat terkait dengan
pendidikan, dan memang Al-Quran memiliki rumusan yang jelas ya terkait dengan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan apa, kurikulumnya bagaimana, gurunya apa, metodenya apa, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai orang Islam harus mengikuti karakteristik dalam bidang pendidikan yang ada di dalam Al-Quran ataupun Islam itu sendiri ya. Dan bidang sosial ya, karakteristik ajaran Islam bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan juga sejahtera ya. Lebih khususnya ya di bidang ini Islam menjunjung tinggi tolong menolong ya. Kita ya karakteristik di Islam, ajaran Islam bidang sosial itu ya intinya mengajarkan manusia itu untuk senantiasa hidup damai dan juga sejahtera ya. Lebih khususnya lagi ya, kita diminta untuk kemudian menjunjung tinggi, kita harus tolong menolong, kita harus saling menghargai ya, menghargai hak dan kewajiban ya, kemudian kita harus setia kawan ya, kita harus egaliter ataupun kesamaan derajat, kita harus tenggang rasa, kita harus menjalin kebersamaan ya. Atas dasar ini ya, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama ya. Itu kemudian mobilitas vertikal dalam arti yang sesungguhnya ada dalam Islam ya, sementara sistem kelas yang menghambat mobilitas sosial tersebut tidak diakui. Jadi kebersamaan itu diakui dalam Islam, kemudian sistem kelas ataupun kasta itu tidak diakui di dalam Islam. Jadi kita prinsipnya adalah tadi kebersamaan, kesetaraan ya, maka kita harus senantiasa tolong menolong, egaliter, setia kawan, tenggang rasa, dan juga senantiasa menjalin kebersamaan ya. Contohnya dalam sholat berjamaah misalnya ya, kita diutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Terus kemudian dalam soft sholat ya, itu kan tidak kemudian yang depan itu untuk ya untuk orang-orang terhormat saja, kan enggak, setiap orang berhak menduduki soft paling depan ya. Seperti itu namanya tidak sistem kasta ya, tapi sistem kebersamaan. Dan bidang ekonomi, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisah antara urusan dunia dan juga akhirat ya. Dalam sistem ekonomi ya, karakteristik ajaran Islam itu harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Dunia ngurusi dunia tok ya enggak boleh, enggak bagus. Akhirat saja juga tidak bagus, tapi harus seimbang. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya, dunianya baik, akhiratnya juga baik, kan seperti seimbang ya dalam bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi ya dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dalam berbagai karakteristik ya, meliputi satu, bersumber dari Tuhan dan juga agama ya. Dua, ekonomi pertengahan dan juga berimbang ya. Ekonomi Islam sini memadukan kepentingan pribadi dan juga kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang ya. Yang ketiga, ekonomi itu sifatnya berkecukupan dan juga berkeadilan. Dalam artian apa? Ekonomi Islam memiliki keunggulan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Dan yang keempat, ekonomi itu pertumbuhan dan juga barokah ya. Dalam artian ekonomi Islam itu memiliki kelebihan, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan juga investasi harta dengan cara yang legal, dengan cara yang halal ya, agar dari mediasi jaminan kebutuhan pokok manusia. Ya, itu adalah prinsip-prinsip bidang ekonomi. Ya, jadi kita harus mengikutinya, mengaplikasikannya ya. Kita dalam berekonomi harus nantiasa dari Al-Quran, hadis, harus nantiasa berimbang, harus nantiasa berkeadilan, berkecukupan, harus nantiasa
membawa berkah dalam artian dilakukan secara legal, secara halal seperti itu. Dan bidang kesehatan, Islam menekankan bagi kebersihan lahir dan juga batin ya. Jadi Islam itu menekankan kebersihan baik lahir dan juga batin ya. Sementara itu Islam memandang kebersihan lahir dan juga batin dalam istilah nafas, akhlak dan juga irfan ya. Artinya kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi bersih di sini ya lahir maupun batin seperti itu. Bersihnya lahirnya bersih ya, batinnya juga harus bersih. Yaitu prinsip kesehatan dalam Islam. Ya, karena sungguhnya kalau kita bersih ya insya Allah kita nanti akan sehat lahir ya sehat batin seperti itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang bersih ya. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Itu. Kemudian dalam bidang politik ya, Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Jadi nggak ada sistem khilafah Islamiyah, itu nggak ada ya. Jadi Islam itu memang tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu ya, nggak ada konsep khilafah Islamiyah, itu nggak ada ya. Oleh karena itu ya setiap bangsa boleh saja menentukan negaranya masing-masing sesuai dengan seleranya ya. Ada yang monarki, ada yang demokrasi, ada yang Pancasila, ada yang monggo terserah, karena memang Islam sendiri memang tidak menentukan bentuk negara tertentu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa khilafah Islamiyah itu sesuai dengan ajaran Islam, itu enggak benar itu, karena di Islam sendiri enggak menentukan bentuk pemerintahan tertentu ya. Itu perlu ya. Jadi ketika kita di Indonesia ini menganut demokrasi ya berdasarkan Pancasila, ya itu memang sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena memang Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu ya, dan memang Pancasila ya itu yang paling sesuai dengan keadaan di Indonesia ya. Namun yang terpenting ya bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan juga ketentraman. Jadi ketika Pancasila ya itu sendiri gak bisa menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, why not kita harus ikuti ya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan tertentu yang diatur di dalam Islam ya. Baik Rasulullah, kemudian Khalifah, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yaitu mereka memiliki jenis pemerintahannya masing-masing dan berbeda-beda ya. Kemudian bidang pekerjaan, Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Atas dasar ini ya, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan ya, setiap kita bekerja harus senantiasa diniatkan kepada Allah ya, pengabdian terhadap Allah yang tujuannya adalah kebermanfaatan kepada orang lain atau bagi orang lain. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kemudian yang terakhir adalah bidang disiplin ilmu. Ya, Islam memandang berbagai disiplin ilmu itu seperti Al-Quran atau kita sebut tafsir, hadis kita sebut ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasyawuf, hukum Islam atau kita sebut fikih, sejarah, kebudayaan Islam serta pendidikan Islam ya, mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, filosofis ya. Tersebut terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Jadi
terkait dengan ilmu ya, bahwa keilmuan di Islam itu sangat luas. Buktinya ada ilmu tafsir, hadis, kalam, filsafat dan lain sebagainya. Yang mana itu menggunakan pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan filosofis. Itu terlihat bahwa ciri-ciri ataupun disiplin keilmuan ataupun karakteristik disiplin ilmu dalam Islam itu sangat luas, sangat komprehensif, sangat ideal karena mencakup berbagai bidang kehidupannya, berbagai bidang disiplin ilmu. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.